Jangan-jangan yang dimaksud oleh orang Malaysia tentang bahasa Melayu itu tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh kami bangsa Indonesia, begitu. Selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru gabung. Saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel saya ini lebih maju dan berkembang, dan saya juga lebih semangat lagi bikin videonya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung, yang sudah subscribe. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezeki, disehatkan badan, dilancarkan dalam segala urusan, dan dikabulkan segala hajat dan permohonannya teman-teman semua ya. Jadi terima kasih banyak nih teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman ada salah satu video yang judulnya Kasih Paham Malaysia teman-teman. Jadi video ini dari channelnya yang ini teman-teman. Saya tampilkan channelnya di sini. Mari kita dukung rame-rame channel ini, kita kunjungi, kita subscribe juga channel ini agar lebih maju lagi teman-teman. Nah, biar nggak penasaran dengan video tersebut, langsung aja kita simak video ini teman-teman. Tapi sebelumnya saya mohon kembali dukungannya untuk subscribe channel ini teman-teman ya, agar channel ini lebih besar lagi seperti channel-channel yang lain ya teman-teman. Mari kita lihat video berikut teman-teman. Kalau tidak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Hello Wanderers, sebelumnya mungkin kita sering mendengar para profesor bahasa Malaysia membahas bahasa Melayu. Dan kita tahu betapa gigihnya orang Malaysia memartabatkan dan mengangkat bahasa Melayu di tingkat internasional. Bahkan ex-Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pernah mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa kedua ASEAN. Namun Indonesia menolak usulan tersebut. Tentu saja Indonesia memiliki alasan kuat untuk menolak ajakan dari Malaysia. Dan di video ini kita akan melihat penjelasannya mengapa Indonesia menolak. Mari kita simak sampai habis, sobat maju, dan memahami alasan di balik penolakan tersebut. Let's go. Jadi mungkin daripada pendapat Profesor Dr. Aminuddin yang merupakan pakar linguistik di sini, bagaimana melihat dari segi kesamaan dan perbezaan bahasa Melayu Indonesia untuk kita bawa ke pentas antarabangsa. Silakan Prof. Aminuddin. Baik, terima kasih Dr. Jessica. Saya pertama ingin menyambut pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Kamarudin tadi ya, bahwa kita mestinya sekarang ini mendudukkan dulu persoalannya. Yang kita maksud dengan bahasa Melayu oleh misalnya Perdana Menteri kemarin ya, itu rujukannya kemana ya, supaya kita itu berbicara dengan referensi yang sama. Nah, jadi dudukan dulu, karena nomenklaturnya harus sama. Jangan-jangan yang dimaksud oleh orang Malaysia tentang bahasa Melayu itu tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh kami bangsa Indonesia, begitu ya. Nah, tadi Prof. Kamarudin sudah secara terperinci menjelaskan bahasa Melayu bagi orang Indonesia. Betul sekali, tadi juga Prof. Ari sudah menyebutkan, bagi kami ya tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah gitu ya. Nah, tetapi sejak tahun 28 ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia, supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka ya. Sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia.
maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek. Ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan ya dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri itu mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari ya secara mendalam. Kemudian pada hari minggu berikutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan ya. Nah, ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri ya. Bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing ya. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya.
dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa misalnya. Kemudian bahasa Sunda, ya. Kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang, ya, dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu, ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu, ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu, ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya, ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu, ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya, ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan, ya. Begitu. Nah, itu untuk sementara ya, Dr. Jessica. Nah, Sobat Maju, begitulah cuplikan dari video penjelasannya. Dengan melihat video ini kita dapat memahami kenapa Indonesia bersikeras untuk tidak bekerja sama dan menuruti ide dari Malaysia itu. Dalam penjelasan itu kita dapat menyimpulkan mengapa Indonesia menolak kerjasama, yaitu karena bahasa Indonesia adalah identitas utama bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia, dan bahasa Melayu adalah identitas Malaysia. Selain itu, bahasa Indonesia tidak hanya diciptakan untuk warga Sumatera saja atau warga Riau saja, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan jumlah penutur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu juga menjadi pertimbangan karena kita tahu bahasa Indonesia penuturnya itu sangat banyak dibandingkan bahasa Melayu. Semua faktor ini menjadi alasan mengapa Indonesia memilih untuk mengembangkan bahasa Indonesia secara mandiri dan independen, dan itu membawa prestasi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO, membuktikan bahwa kebijakan ini berhasil. Dan sekarang ini bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 ya, yang resmi di UNESCO gitu. Resminya bahasa Indonesia masuk dalam 10 bahasa yang dapat digunakan dalam sidang umum UNESCO. Memiliki alasan yang kuat, salah satunya karena peran penting bahasa Indonesia dalam mempromosikan nilai universal, solidaritas, hingga perdamaian dunia. Maka dari itu bahasa Indonesia layak untuk mendunia, untuk dikenal semua orang. Nah, Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Teman-teman, jadi itu ya kenapa alasannya Indonesia tidak mau memperjuangkan bahasa Melayu ya bersama-sama teman-teman, karena memang bahasa Melayu itu kalau di Indonesia itu bahasa daerah teman-teman. Jadi bahasa resmi Indonesia itu adalah bahasa Indonesia yang udah
kembangkan ya, udah diperjuangkan dari sebelum kemerdekaan dan diresmikan pada kemerdekaan Republik Indonesia nih teman-teman. Jadi udah dijelaskan tadi secara gamblang sama Bapak Profesor Aminuddin Aziz ya. Beliau menjelaskan kepada 3 profesor nih yang dari Malaysia teman-teman. Jadi pada dia aja ngejelasin penjelasan dari Profesor Aminuddin Aziz itu teman-teman. Jadi kita patut bangga ya sama Indonesia, sama negara kita, sama bahasa kita di Indonesia itu, mau suku apapun, mau dari daerah manapun atau etnis manapun, tetap bahasanya satu adalah bahasa Indonesia teman-teman. Jadi mari kita dukung bahasa ini menjadi bahasa dunia, bahasa yang lebih baik lagi, bahasa yang lebih maju lagi teman-teman. Jadi di sini dulu video saya hari ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Ya, juga mohon dukungannya buat teman-teman yang baru gabung ya. Selamat datang saya ucapkan buat teman-teman yang baru gabung. Silahkan teman-teman subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dan channel ini lebih maju dan berkembang lagi teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga teman-teman merasa lebih tahu ya tentang bahasa Indonesia tadi dari video ini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.